Apa dia? Itu saudara aku. Kenapa saudaranya? Dia itu kan lagi udah hamil tua tuh dok. Terus dia panik banget dok, kontraksi terus malah jadinya pengen ke rumah sakit gara-gara katanya janinnya masuk panggul. Emang udah tahu tanda-tandanya masuk panggul? Nah itu dia dok, belum tahu malah panik sendiri. Kita bahas ya. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda bayi yang sudah masuk panggul itu gimana sih? Sebenarnya, janin akan memasuki panggul pada kehamilan pertama, yaitu di atas usia kehamilan 37 minggu. Sementara pada kehamilan kedua dan seterusnya, biasanya baru akan masuk panggul ketika sudah ada kontraksi rahim yang adekuat. Nah, biasanya nih, kalau bayi sudah mulai mencari jalan ke dalam rongga panggul, Smart Moms akan merasakan rasa nyeri yang lebih di daerah panggul karena regangan dari tulang-tulang rongga panggul. Selain itu, nyerinya biasanya suka menjalar ke arah misfi dan bisa saja nih ke paha bagian dalam. Kalau udah ada tanda-tanda begitu dan usia kehamilan sudah di atas 37 minggu, coba deh minta dokter kandungan Smart Moms untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Nantinya, dokter Smart Moms akan mencoba menilai seberapa banyak masuknya kepala ke dalam panggul dan apakah kepala janin sudah terpegang pintu atas panggul. Biasanya juga nih, kalau kepala sudah mulai memasuki rongga panggul, maka Smart Moms akan lebih sering buang air kecil karena kandung kemih tertekan oleh bagian bawah janin. Kemudian, tinggi dari fundus rahim atau bagian puncak rahim juga akan semakin menurun. Apabila sudah memasuki persalinan, akan terjadi kontraksi yang ritmis dan semakin lama semakin kuat dan semakin sering. Pada kondisi ini, bagian bawah janin akan semakin turun lagi. Nah, kalau Smart Moms masih bingung nih bagaimana caranya membedakan kontraksi yang asli atau kontraksi persalinan dengan kontraksi palsu, simak ya video aku yang di sini. Selain buang air kecil tadi yang lebih sering, biasanya BAB juga agak sedikit terganggu nih, sehingga Smart Moms lebih sering mengedan di kamar mandi. Kondisi ini juga bisa menyebabkan wasir atau hemoroid akan semakin membesar. Dari pemeriksaan USG juga sudah mulai sulit untuk dinilai lingkar kepala janin. Jadi Dea dan Smart Moms jangan buru-buru panik ya. Sebelum ada kontraksi persalinan yang asli, atau adanya keluar lendir dan darah, atau bahkan adanya cairan ketuban, tidak perlu buru-buru ke rumah sakit. Pastikan dulu kontraksinya asli atau palsu. Kalau palsu, cukup istirahat saja, dia akan menghilang dalam 30 menit. Tapi kalau asli, dalam 30 menit akan semakin kuat dan semakin sering. Gitu deh, Smart Moms. Paham kan? Nah, kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.